Nah, sudah kelihatan belum? Nanti kalau ada masalah saya diberitahu ya, saya tidak bisa melihat, saya tidak bisa melihat setting, nanti dikasih tahu saja kalau ada yang misalnya slide-nya belum bergerak atau belum berganti. Ini bisa kelihatan ya? Belum Pak, belum Pak. Belum? Belum, Pak. Belum ya? Atau saya tutup Gimana, kembali? Pak? Saya tutup kembali, saya share lagi ya. Iya Pak, belum Pak. Belum ya? Iya, iya, iya. Kalau ini? Masih belum, Pak. Masih belum? Ya, ya, ya. Belum ya? Udah, Pak, sudah. Sudah ya? Ya. Udah, Pak, ini. Ya, ya. Ya, baik. Ya, pelan-pelan saja nanti kita teruskan. Nanti kalau di kelas ada yang masih belum jelas, bisa kita diskusikan. Jadi yang sekarang parkir minggu yang lalu sudah definisi sampai dengan rumus-rumus itu sudah semua ya diberikan di minggu yang lalu. Sekarang nanti di bagian terakhir itu ada contoh soalnya ya, contoh soal untuk parkir ini. Ini ada beberapa kriteria di dalam tabel ini. Jadi kalau kita punya jalan arteri baik primer maupun arteri sekunder, kemudian kecepatan yang disyaratkan di arteri primer itu 60 km per jam, kalau di arteri sekunder 30 km per jam, kemudian lebar badan jalan 8 meter, kemudian di arteri primer ini tidak dibolehkan ada parkir di badan jalan. Jadi arteri primer di kota Jogja misalnya, contohnya itu di Ring Road ya. Ring Road sekarang ada Jalan Pajajaran atau apa itu, tidak boleh ada parkir di badan jalan. Kalau arteri sekunder dibatasi ya. Jadi parkir dibatasi. Kalau tipe kolektor primer ini kecepatannya 40, kolektor sekunder kecepatannya 20 km, lebar badan jalannya 7 meter. 7 meter itu 3,5 gitu ya. Jadi 3,5 meter kali 2. Kemudian kalau kolektor itu masih boleh parkir di badan jalan tetapi dibatasi. Ini lebar-lebarnya. Kalau jalan lokal primer, lokal sekunder itu lebar badan jalannya 6 meter, 5 meter. Parkir itu dibolehkan. Lokasi parkir di badan jalan maaf. Ya. Waduh, maaf. Kita ulang kembali, apakah masih bisa kelihatan enggak ya? Maaf, ini jaringannya enggak bagus. Masih terlihat tabel atau belum? Halo, masih kelihatan enggak? Masih, Pak. Ya sudah, terima kasih. Di tempat saya mungkin jaringannya enggak terlalu bagus ya. Kita bahas secara cepat biar jaringannya nanti mudah-mudahan sampai terakhir bisa bagus. Kemudian penentuan satuan ruang parkir saya kira nanti bisa dipelajari di tabel ini ya, penggunaan pengguna dan peruntukan fasilitas parkir itu siapa saja, misalnya karyawan, pekerja dan sebagainya. Ini ada tabelnya di sini, golongan 1, golongan 2, golongan 3. Kemudian SRP itu kemarin di materi sebelumnya, satuan ruang parkir itu mobil penumpang golongan 1 ukurannya seperti ini ya, 2,3 kali 5, golongan 2 lebih lebar sedikit, golongan 3 lebih lebar lagi, kemudian bis dan truk itu lebih lebar dan lebih panjang. Kalau sepeda motor kita itu 0,75 kalikan 2 meter. Ini gambar-gambarnya. Jadi ada
A1, A2, kemudian ada L, ada B, ada O, ada R, itu semuanya diatur di dalam peraturan. Kemudian berapa A-nya itu ada di sini ya, untuk golongan 1, A1-nya 0,1, A2-nya sekian, dan seterusnya ya. Saya kira bisa dibaca. Untuk bus dan truk itu SRP-nya tentunya lebih panjang dan lebih lebar. Ini ya, ada penggolongan jenis bus dan truk kecil, sedang, besar, itu punya ukuran masing-masing. Sepeda motor ya, BR, A1, A2, L, BB, LP itu ada di sini semua ya. B apa, R apa, A1, A2 apa itu ada di atas sehingga Anda bisa melihat. Kemudian ada kebutuhan ruang parkir berdasarkan aktivitas ya, aktivitas dari masyarakat yang parkir kendaraannya di lokasi tersebut ya. Misalnya yang pertama pusat perdagangan, luas area total untuk perdagangan itu misalnya 10, ini kali 100 meter persegi, bisa ya, ini satuannya kali 100 meter persegi ya. Jadi kalau 10 berarti 1000. Kalau pusat perdagangan itu luasnya 1000, maka SRP-nya 59. SRP di sini untuk untuk luasan sejumlah 10 kali 100 meter persegi ya. Kemudian kalau misalnya ini 500, ini bersambung begini. maaf 10, 20, 50, 100, kemudian ini 500, ini 1000, 1500, 2000 ya. Jadi ini tabelnya ke bawah, tapi karena biar luas bidangnya bisa terpenuhi, maka ini dijajarkan. 59, 67, 88, 125, 415, 777, 1140 dan seterusnya. Ini dari mana? Ini dari penelitian ya, dari hasil penelitian. Nah, dari penelitian ini, ini R square-nya 1, ini bagus sekali ya. Jadi penelitian yang dilakukan pedoman itu dari Kemen PUPR ya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jadi bisa menggunakan grafik ini atau bisa menggunakan tabel ini ya. Kalau menggunakan tabel ini kita tinggal memakai saja, tetapi kalau menggunakan rumus ini, Anda memasukkan rumus ini atau melihat di garis di grafik ini ya. Misalnya berapa tadi? 10. Luas area total 10 kali 100 meter persegi ya. 10 di mana? Di sini misalnya. Nah, maka ketemunya berapa di situ? Misalnya berapa? 500 di sini ya, ketemunya 400 sekian gitu ya. Coba saja 500 tadi. 415 ya. Sama. 500 ketemunya 415. Misalnya ini 500 ya. Kurang lebih 415 di sini. Ya, gitu. Untuk pusat perdagangan tadi. Sekarang pusat perkantoran. Pusat perkantoran itu dihitung dari jumlah karyawan. Kalau karyawannya 1000, maka kebutuhan SRP-nya untuk administrasi 235, untuk pelayanan umum 25. Ini maksudnya begini. Administrasi itu kantor itu kantor administrasi. Jadi bukan merupakan kantor pelayanan umum. Ya, misalnya apa ya? Misalnya kantor dinas sosial, kantor apa yang tidak mendatangkan masyarakat untuk datang ke situ. Tapi kalau misalnya kantor kelurahan, kantor kecamatan, kantor kabupaten itu ya, itu mendatangkan orang mengurus surat-surat, mengurus perizinan dan seterusnya, itu kan namanya pelayanan umum. Jadi dibedakan. Kalau hanya kantor administrasi maka kebutuhannya lebih kecil, tapi kalau pelayanan kantor yang melayani untuk umum maka luasannya SRP yang dibutuhkannya lebih banyak ya, SRP-nya. Ini SRP mobil. Nah, ini sama seperti tadi ya, yang gambar yang pusat perdagangan. Kita bisa menggunakan tabel sebelumnya tadi atau menggunakan grafik ini.
Kalau yang biru ini untuk administrasi, kantor administrasi. Kalau yang atas ini untuk pelayanan umum, bisa menggunakan langsung garis ini atau menggunakan persamaan ini ya. Jadi Anda masukkan jumlah karyawannya berapa, 2000, maka Anda masukkan 2000 itu di sini, maka akan ketemu Y-nya itu berapa. Atau langsung aja 2000 tarik ke sana, kemudian ditarik ke sumbu Y, ketemunya berapa ya. Sekarang kebutuhan ruang parkir untuk pasar swalayan sama ya, untuk 100 meter persegi. Kebutuhan untuk 50 kali 100 meter persegi 5000 ya, 5000 meter persegi, kebutuhannya 225, 75, 250 dan seterusnya, 200, 300, 400, 500, 1000 ya itu. Menggunakan grafik Anda tinggal memasukkan di rumus atau menarik garis dari sumbu X ini, kemudian ketemu garis, kemudian ditarik ke sumbu Y, ketemunya berapa. Pasar sama ya, pasar kebutuhan SRP-nya lebih kecil. Oh, ini 50, ini 185, padahal tadi untuk pusat perdagangan pasar swalayan itu 50, ini kebutuhannya SRP-nya 225. Bisa menggunakan grafik juga. Ini hasil penelitian. Hasil penelitiannya mendapatkan garis seperti ini dan persamaan seperti ini. Kemudian kalau ditabelkan seperti yang tadi sebelumnya. Kemudian untuk sekolah, untuk sekolah dan perguruan tinggi ya, kita di Atmajaya perguruan tinggi. Jumlah mahasiswa kita berapa toh? Jumlah mahasiswa kita itu hampir 20.000 ya. Dikatakanlah 212.000, maka kebutuhan SRP-nya 240. Tapi di tempat kita kan tersebar, kampusnya ada di Babarsari 1, 2, kemudian ada di Merican ya. Bisa menggunakan ya, kalau masih ini diekstrapolasi saja, misalnya mahasiswa kita 20.000, maka ya ada di sini, nanti ketemunya berapa ada di sana. UGM berapa, mungkin ratusan ribu gitu ya, bisa ditarik lagi ke ekstrapolasi keluar. Tempat rekreasi ya, tempat rekreasi ini lebih sedikit ya daripada pusat perdagangan tadi ya. Pusat perdagangan 200-an. Ya karena pusat rekreasi itu luasannya itu kan luas dan tidak semuanya dipakai untuk area. Jadi masih menyisakan tanah kosong, sehingga dibanding dengan yang diperuntukkan untuk aktivitas itu lebih sedikit, maka kebutuhan SRP-nya juga lebih sedikit. 50, 100 dan seterusnya, Anda bisa melihat. Ini sama ya, jadi bisa menggunakan tabel maupun grafik. Hotel dan penginapan. Ini tarifnya ini dalam dolar ya. Ini karena acuannya menggunakan referensi, sehingga kita menggunakan satuannya dalam dolar. Kurang dari 100 dolar. 100 dolar itu berarti misalnya kalikan 15.000 itu berapa? 15 kali 100. 150.000 atau 1.500.000, 150.000 ya, 150.000. Maka kalau kurang dari itu dengan jumlah kamar sekian SRP-nya sekian, dengan jumlah kamar sekian SRP-nya sekian dan seterusnya ya. Ini adalah jumlah kamarnya, ini tarifnya, kemudian ini kebutuhan SRP-nya. Oh, ini besar sekali, 1050. Ini karena jumlah kamarnya banyak, kemudian tarifnya ini juga tinggi, sehingga SRP-nya itu tinggi, pasti kebutuhan untuk menampung tamu itu besar ya, SRP-nya tinggi. Ini sama ya, masih lanjutannya. Ini jumlah kamarnya kan ada yang tadi kan 350, kemudian 400, 550, 600, 650 dan seterusnya.
Ini ini hati-hati rumusnya ini ada yang linear, yang bawah ini lihat. Nah, yang linear ini apa ini ya? Yang ini logaritmik normal ya, ln x, ini ln x, ini ln x ya. Ini untuk yang 100 di bawah $100, kemudian 100 sampai $150, 150, 200, 200, 250. Jadi ini di bawah $100, 100, 150, 150, 200, terus kemudian 200, 250 yang ini. Ya. Jadi Anda bisa menggunakan tabel ataupun menggunakan grafik. Rumah sakit itu SRP-nya dihitung dari jumlah bed atau jumlah tempat tidur. Misalnya jumlah tempat tidurnya 50, kebutuhan SRP-nya 97, 75, 100, 100, ini 104, 150, 111, 200, 118, 300, 400, 500, 1000. Kemudian ini kalau dihitung menggunakan grafik. Bioskop ya, saya kira sama, silakan nanti dihitung berdasarkan jumlah tempat duduknya. Sekarang ada jumlah tempat duduknya 1000 ya, mungkin ada ya. Oh, maksudnya kan Cineplex itu mungkin studio 1 kapasitasnya berapa? 200. punya 5 studio maka sudah 1000. Bisa dihitung dengan atau dicari dari grafik atau persamaan. Gelanggang olahraga saya kira dihitung dari jumlah tempat duduknya. Ini dihitung, oh ini tidak grafiknya tidak garis normal ya, pangkat power. Nah sekarang parkir di badan jalan. Kalau tadi parkir yang off street namanya tadi, off street itu tidak di badan jalan. Sekarang parkir di badan jalan. Parkir di badan jalan itu kita tergantung dari sudut parkirnya, pola parkirnya, kemudian ada larangan parkir, kemudian desain parkir. Nah ini lebar total ini W, lebar total jalan itu W. Misalnya bayangkan ini di Jalan Solo ya, ini yang sebelah utara, yang sebelah selatan itu parkir sepeda motor. Parkir mobil di Jalan Solo kalau tidak salah, saya lupa ya, sudutnya berapa, apakah tegak lurus atau menyudut, saya tidak ingat. Ini lebar total jalan, kemudian M itu untuk manuvernya. Jadi ini kalau yang biasa membawa mobil kalau parkir kan ini dari sini, misalnya ini jalan dari sini, kemudian bermanuver, kemudian masuk ke tepi jalan karena ini on street ya, parkir di badan jalan. Ini lebar ruang parkir, biasanya selebar kendaraan ditambah dengan kebebasan samping kiri dan kanan. Kemudian D adalah ruang parkir efektif, jadi yang lebar jalan yang terkurangi itu terkurangi sejarak D ini sehingga sisanya hanya tinggal sekian ini. Ini saja dikurangi dengan manuver ini. Kalau sedang ada mobil yang mau parkir, maka dikurangi dengan sejumlah atau selebar M. Kemudian J ini adalah lebar pengurangan ruang manuver. Sehingga lebar efektif jalan itu tinggal sedikit. Nah ini persis kondisinya seperti di Jalan Solo. Lebar minimum jalan lokal primer satu arah, sama ya, di Jalan Solo itu satu arah, lokal primer juga untuk parkir di badan jalan. Nah nanti dilihat saja sudut parkirnya itu berapa, 0, 30, 45, 60, 90 ini ya masing-masing.
Kalau sudut parkirnya 0 itu berarti paralel, berarti apa? Sejajar jalan. Sejajar jalan, maka lebar ruang parkirnya ini A, D, M, E dan sebagainya itu dilihat dari sini. A, D, M, W, L, J itu bisa dilihat dari itu. Sehingga bisa menggunakan tabel ini untuk merencanakan parkir dengan sudut-sudut tertentu di sini. Ini masih ini apa ya? Ini untuk lokal sekunder. Tadi ini lokal primer satu arah, ini lokal sekunder satu arah. Ini beda ya. LW-nya ini beda. Kemudian lokal kolektor satu arah. Oh, ini jalan kolektor maksudnya, bukan lokal kolektor tapi kolektor satu arah. Kemudian, nah kalau tadi sudutnya 0 derajat itu seperti ini, sejajar paralel ya, berseri seperti ini. Pola parkir paralel pada badan jalan, lebar panjang dari mobil ya secara keseluruhan sudah termasuk kebebasan di depan dan di belakang itu 6 meter, sehingga orang masih, ini kan posisinya mundur begini ya, posisi untuk atlet itu nanti kalau keluar ya keluar begini, masih memungkinkan untuk manuver kendaraan keluar masuk. Untuk parkir di daerah tanjakan dan turunan ini mengarahnya ini mengarah ke sana ya, mobilnya itu mengarah ke sana, sehingga arah ban kalau biasa kita parkir itu kan sesudah berhenti minta untuk lurus ya. Kalau di daerah tanjakan dan turunan itu roda depannya itu diminta untuk dimiringkan dengan harapan dengan harapan kalau misalnya terjadi pergeseran atau meluncur gitu, tidak meluncur ke depan tapi meluncur ke samping. Ini pola parkir menyudut. Jadi ini depannya yang di sini ya. Nanti kalau masuk seperti tadi manuver dari sini masuk ke sana. Kemudian kalau keluar atlet ya mundur kemudian ke arah sana. Maaf. Ukurannya tadi ya. E lebar total, D, kemudian C, A, B, semuanya ada di tabel yang sebelumnya. Kemudian sudutnya apakah 30, 60, 90 gitu ya. Kalau 30 maka ABCDE-nya itu mengikuti yang di sini nih. 45 mengikuti yang di sini. 60 ini 90 ya, 60 90. Sekarang bagaimana kita menghitung tarif? Tarif tetap ya, tarif parkir tetap. Sistem pembayaran besaran tarif yang tidak membedakan lama waktu parkir dari suatu kendaraan. Jadi misalnya kita parkir mobil gitu ya di satu lokasi Jalan Solo gitu. Kita masuk misalnya jam 12 siang gitu ya. Lalu kita selesai jam 2 gitu. Ya mungkin ditarik berapa? 5.000 atau berapa ya? 5.000. Kalau kita mau keluar misalnya tadi jam 2, misalnya lebih lagi jam 3 itu tetap 5.000, itu namanya sistem tetap. Kalau yang di misalnya di mall atau di gedung-gedung yang menerapkan parkir sesuai dengan waktu atau progresif, itu memperhatikan lama waktu parkir satu kendaraan. Biasanya 1 jam pertama itu flat gitu ya. Berapa? Mungkin 1 jam pertama 5.000. Kemudian jam berikutnya per jamnya itu 1.000 atau 1.500 gitu. Tinggal nanti misalnya parkir berapa? 3 jam, maka yang jam pertama 5.000, berapa tadi? 5.000 ya. Kemudian yang 2 jam berikutnya itu berarti kali 1.500 berarti 5.000 tambah 3.000 berarti 8.000. Yang itu progresif.
Kalau kombinasi, sistem pembayaran berdasarkan tarif yang mengkombinasikan kedua sistem, jadi tarif tetap dan tarif progresif. Ini ada contoh nanti di bagian akhir ini. Tentukan kapasitas parkir dan luas lahan parkir yang dibutuhkan. Yang pertama, tentukan besarnya tingkat pergantian dan tingkat penggunaan. Jadi okupasi, indeks parkir, turnover, tingkat pergantian itu turnover kemarin sudah ada ya rumus-rumusnya di bagian sebelumnya. Tingkat penggunaan itu indeks parkir. Tentukan rata-rata durasi parkir. Berapa pendapatan jika diterapkan sistem tarif tetap Rp1.000? Berapa pendapatan jika diterapkan kombinasi sistem tarif tetap Rp1.000 per jam per 1 jam pertama dan Rp500 per 1 jam berikutnya. Nah, ini yang tadi kombinasi tarif progresif. Datanya sebagai berikut ya. Ini nomor 1, 2 dan seterusnya, ini sampai di slide berikutnya ya. Nah, ini masih 24. Jadi yang pertama itu setengah jam, 7 sampai 7.30. 7.30 8, 8 8.30, 8.30 9, 9 9.30, 9.30 10, 10 10.30 dan seterusnya. Ini waktunya dicacah atau disurvei selama setengah jaman ya. Ini setengah jam yang pertama, setengah jam yang kedua. Kendaraannya masuk 66, yang keluar 27. Akumulasinya 39. Dari mana akumulasi itu? Kendaraan yang masuk dikurangi dengan kendaraan yang keluar. 66 dikurangi dengan 27, 39 ya. Jadi yang sisa, yang tinggal itu 39. Kemudian volume parkir berapa? 66, ini 66 ya toh. Di setengah jam berikutnya yang masuk 42, yang keluar 30. Ini berapa selisihnya? 12 ya. 12 lalu akumulasi parkir berapa? Ya 12 ditambah 39, 51 ya toh. Kemudian volume parkirnya berapa? Ya 66 tambah 51 ini. 66 tambah 42 ya. Yang masuk volume ini kan pertama masuk 66 tambah 42 108 ya toh. Dan seterusnya. Ya, kalau akumulasi itu penjumlahan yang ada di dalam ya. 39 ditambah 30 39 ditambah 12 ya. 12 42 dikurangi 30 ya, 51. Kemudian 51 ditambah dengan selisihnya ini. Berapa nih selisihnya? 28 ya. 28 tambah 51 79. Kalau volume parkir ini ditambah dengan ini. Ini tambah yang masuk, ini tambah yang masuk dan seterusnya. Ya. Total yang masuk 1000, yang keluar 1000 kan ya misalnya di gedung itu pertama kosong, kemudian masuk, ada yang keluar, terus sehingga nanti pada saat terakhir jam 19 ini kosong, keluar semua. Jadi yang masuk tadi sama yang keluar itu sama. Sehingga volume parkirnya berapa? 1000, ini berarti cocok ya, antara 1000 dan 1000. Yang keluar ya 1000. Kalau akumulasi parkir nanti, halo, ya, mungkin ada yang mau bertanya. Mau tanya apa? Ya, silakan. Itu kan yang di nomor ke-18 ada yang masuk 25, yang keluar 50, Pak. Itu kan iya, ini harusnya ditambah, betul. Dikurangi, Pak. Betul. Ini iya. akumulasi ini berapa tadi ya? 395 nih ya Mas ya. 395 Ya. ditambah dengan berapa? 25 ya Mas ya. Ditambah dengan 25 400 sekian gitu ya. Harusnya akumulasi itu terus bertambah ya. Volume parkir juga bertambah. Ini mestinya begitu Mas. Jadi ini ditambah selisihnya, betul, terima kasih. Ini ditambah selisihnya, ini tambah selisihnya. Berarti enggak dikurang ya Pak? Enggak. Oh iya, ini
ini dikurangi ya. Jadi berapa ini? 32 ya. 32 kurangi 40 berapa? Maksudnya terus ya bertambah kecil gitu toh. Bener Mas, Oh, bertambah iya. kecil. Terus nanti kan akhirnya kan yang di dalam itu sudah nggak ada, sudah kosong. Ya, Oh iya Pak. betul. Makasih, Sebalik, Pak. ya terima kasih. Sebaliknya yang volume parkir itu nanti 1000, volumenya itu 1000 semuanya. Sedangkan akumulasinya itu yang di dalam itu. Yang di dalam itu Oh, nanti lama-lama habis, lama-lama kosong. Ya. Makasih Pak. Ya, sama-sama Mas. Ya. Ya, boleh nanti silakan kalau ada dipotong aja. Maaf. Lalu kalau digambarkan grafik yang hijau ini masuk ya toh. Yang masuk setiap setengah jamnya itu seperti ini. Yang merah itu yang keluar. Yang merah yang kotak ini keluar gitu ya. Akumulasi yang segitiga ini. Segitiga akumulasi yang terbanyak nanti akan bisa dilihat yang terbanyak itu ada di jam ini 13 sampai jam 16 ini. Akumulasi yang paling banyak. Nanti sesudahnya habis ya, sesudah jam 7 mungkin tutup ya, mungkin sudah mau ditutup itu habis. Kalau yang volumenya itu nanti akan naik terus. Naik sampai sejumlah. Jadi kita melihat satu hari itu berapa? 1000 ya. Volume satu hari. Gitu. Nah, ini ada beberapa skenario. Jika kapasitas parkirnya 400 peta itu artinya 400 SRP ya. Selalu penuh pada jam 13 sampai 15. Nih. 13 di sini ya, 13 sampai 15 di sini. Nah, ini. 13 sampai 15 yang ini. Jadi kapasitas parkir 400 peta selalu penuh 2 jam yaitu pada 13 sampai 15. Selalu tersedia peta kosong jam 7 sampai jam 13 dan 15 sampai 19. Ada 10 jam. Maka disebut kurang efisien. Dari jam 7 sampai jam 15 ini ada peta kosong. Dari sini sampai ke sini dan dari sini sampai ke sini. Ada peta kosong, ya tentu ada peta kosong ya, karena tidak terisi penuh. Artinya dilihat dari mana? Dilihat dari akumulasi parkir ini. Akumulasi parkir kan tadi ini dari sini sampai ke jam 1 ini kan ada yang kosong. Diasumsikan petanya itu 400, itu kan ini masih sisa banyak ini. Ya toh? Di sini masih sisa banyak. Sedangkan yang di sini yang jam ke-15 ini ini ya dari 13 sampai ke 15 ya, dari sini sampai ke sini. Ini kan 400, 493, ini 406. Yang akumulasi parkirnya itu di atas 400. Nah, ini jam puncaknya itu ada di sini, sesudahnya akan turun lagi sehingga yang sebelum tadi itu ada sisa ruang parkirnya. Yang sampai jam 7 malam ya, jam 7 malam itu juga ada sisanya. Sehingga disebutkan di sini kurang efisien. Nah, bagaimana caranya agar bisa membuat efisien? Ya. Yang ini tadi ya, 14 sampai dengan ini berapa? 16.30 ya di sini. Kalau ditarik garis ke sana. Ini 350, ditarik garis 350. Misalnya kapasitas parkirnya ditarik garis 350. Ini masih tadi kan diasumsikan bahwa jam 13 sampai 15 ini masih tersedia peta kosong. Kemudian jika kapasitas parkirnya
itu 300 peta itu selalu penuh pada jam 12 sampai 16. 4 jam. Kalau yang tadi kan 2 jam. Selalu tersedia peta kosong jam 7 sampai 12 dan 16 sampai 19. 8 jam. Ini relatif cukup efisien. Kalau yang tadi 10 jam itu kosong. Kalau yang sekarang tinggal 8 jam. Memang ada yang terlampaui ya. Kita lihat saja. Kalau 300 300 di sini, dari sini sampai ke sini, dari jam 7 sampai ke 12 itu ada yang kosong ya. Sesudahnya ini terlewati. Ini terlewati itu terlewati itu artinya apa? Artinya mobil atau kendaraan itu tidak jadi parkir di situ. Mungkin masuk terus keluar lagi, belum membayar parkir karena misalnya di bawah berapa menit, di bawah mungkin diberi waktu sampai dengan 5 menit atau 10 menit atau 7 menit itu belum membayar, maka begitu masuk tidak ada peta yang kosong maka akan keluar. Sehingga yang ini mulai dari jam berapa tadi ya? Nah, mulai dari jam 12 ini sudah, kalau diambil 300 sudah melampaui kapasitasnya 300 ya toh. Itu bahkan 400. Memang ada potensi kerugian karena sebetulnya ada yang mau parkir itu 100 yang tidak kita terima, yang kita tolak. Di sini ada 93 yang kita tolak, di sini ada 100. Di sini ada berapa ini? 100 juga ya. Jadi banyak yang kita tolak sebetulnya. Ya kita mau menyediakan lebih atau kita mau menyediakan yang efisien gitu aja. Ya, kalau misalnya dianggap 300 maka relatif cukup efisien. Ini. Kalau diambil 300 dari sini maka pada jam ini, perpotongannya ini jam berapa tadi? 12 sampai jam 16.30. Yang di sini ini kosong, masih sisa ya. Yang di sini masih, di sini juga kembali ada sisa. Tetapi yang di bagian ini itu masih terlampaui. Terlampaui tapi waktunya berapa jam ini ya? Dari jam 12 sampai dengan 16.30 ya cukup lama, 4 jam setengah ya. 4 jam setengah. Kalau yang 400 di sini, dari sini sampai ke sini ya. Sebetulnya kalau yang di sini yang terlampaui hanya 2 jam, tapi selebihnya kurang ya. Volumenya di bawah kapasitasnya. Kalau yang ini terlampauinya cukup lama sebetulnya. Maka ini sebetulnya potensi untuk pendapatan sebetulnya. Sekarang kita hitung perhitungan kebutuhan luas parkir, jumlah peta parkirnya 400, misalnya jumlah kita sediakan 400. Ukuran petanya 2,5 kali 475 ya, sesuai dengan SRP tadi di atas ya. Mobil gitu 2,5 meter kali 4,75 meter. Indeks parkir ya bisa dibaca pengertiannya di slide yang kemarin. Jadi berapa luas lahan parkir yang dibutuhkan, tadi ditanyakan toh, berapa luas lahan parkir yang dibutuhkan. Indeks parkirnya 1,5, jumlah petak parkirnya 400, kemudian kalikan luasannya. Luasannya ketemunya 7.125 meter persegi. Nah, lumayan toh, 7.000 kan cukup luas. Kemudian turnover parking ya. Perhitungan parking turnover. Dari jam 7 sampai 10 kita lihat kembali. 7 sampai 10. 7 sampai ini ya, 7 sampai 10 di sini nih. Volumenya, akumulasinya 145, volumenya 285. Ya.
volumenya 285 ya toh. Kemudian 10 sampai 13. 10 sampai 13. Ini kalau pakai cetakan enak ini. Ini kalau pakai komputer naik turun. 10 sampai 13. 10 sampai 13. Ini 10 sampai 13. 537 nanti ini dikurangkan. 13-nya di sini. 10 sampai 13 ini. 633 dikurangi 537. Oh iya, 633 10 itu. Oh, 10 itu di sini. 10 itu di sini ya. 10 314. 633 dikurangi 314 berapa? 320. 319. Ya, betul, 319. Oh, ini 633 terus ini 348. 633 kok 348 loh. Jam 10 ini ya harusnya ya sampai jam 10. Volume jam 10 maksudnya. Ini loh sampai jam 10. Volume parkirnya kan sekian. Ya sudah, kita ikuti itu. 633 348. Kemudian yang 13 16 sampai 16 931. Ini 931. Terus tadi sampai berapa? 931 dan 298. 931 pukul berapa ya tadi? 298 dikurangi dengan jam yang sebelumnya, jam 13. 298 ini dikurangi. Oh ya, gini. Sudah, kita oret-oret saja ya. Ya sudah, nanti ini volume jam yang terakhir, ini volume jam terakhir, ini volume jam sebelumnya. Kalau yang 7 sampai 10 itu karena semula ya dari jam 7 sampai ke 10 ya memang dari awal ya 285. Terus yang volume parkir jam 19 ini kan 1000 totalnya dikurangi dengan 16. 16 kok hanya 69 ya. Terus nanti volume parkir ini kalau ini di total ini 1000. Akumulasi parkir dari jam 7 sampai 10 sekian, dari 10 sampai 13 sekian, 13 sampai 16 sekian, dan seterusnya ya. 16 sampai 19. 16 sampai 19 enggak ada ya. Kemudian ini kita menghitungnya berdasarkan waktu yang kita tentukan dari jam berapa sampai jam berapa. Ini misalnya contohnya 7 sampai 10, 10 13, 13 16, 16 19. Ini kan 3 jam. Jumlah petanya tadi kita asumsikan 400 ya. Kita asumsikan kita buat 400, maka tingkat penggantiannya 1 dibagi 4. Ini ya, 1 dibagi dengan 4. Betul enggak? Kita hitung ya. Anda ikut menghitung. Atau mungkin nanti sesudahnya kali 100%. 1 itu 285 dibagi dengan 400. 7125 ya. Jadi ini dibagi dengan ini 7125. Kemudian 633 dibagi dengan 400. Oh, bukan 348 ya. 348 dibagi 400. 0,87. Nih.
348 dibagi 400 0,87 dan seterusnya ya. 298 dibagi dengan 400 sekian. 69 dibagi dengan sekian. Sehingga turnovernya Anda jumlahkan 07125 087 074 087 ditambah dengan 0,7125 ditambah dengan 0,74 ditambah dengan 0,17. Oh. Ya, sudah, nanti silakan dijumlahkan ya. Mungkin kalau menjumlahkan menggunakan Excel lebih mudah. Saya menggunakan kalkulator keliru. Lalu tingkat penggunaan. Tingkat penggunaan itu akumulasi parkir dibagi dengan jumlah petanya 400 ini kalikan 100%. Akumulasi parkir 100. Akumulasi parkir dari jam 7 sampai jam 10. Kita lihat ya. Dari jam 7 sampai jam 10. Ini 144. 145 ya, 144. Ya sudah, nanti silakan dicek lagi ya. Akumulasi parkir dibagi dengan jumlah petanya kalikan 100, 36%. 334 dibagi 400, 83%. 370 dibagi dengan 400 sekian persen dan seterusnya. Untuk yang ini jam 16 sampai 19 enggak ada ya. Ya sudah, kita ikuti ini dulu. Kemudian perhitungan akumulasi dan volume parkir. Jam 9.30 sampai 10 ini masuk 32, keluar 19, akumulasi 145 volume parkir. Kemudian yang jam 12 sampai jam 1 sekian. Kemudian ini ya yang tadi ya, akumulasi parkir di tabel yang tadi yang di atasnya. Ini saya kira ya masih tabel yang tadi toh. Ini masuk, keluar, akumulasi, kemudian ini jumlah volumenya. Ya, kemudian ini ditarik tadi apa untuk berapa peta itu. Kemudian kita buat presentasi kumulatif. Ini nanti biar bisa dibuat grafiknya. Jadi durasi parkir 0,15, 15, 30, 30, 45 dan seterusnya. Ini kita buat titik tengahnya. Ini titik tengahnya berapa? Di rata-rata 7,5. Ini titik tengahnya 22,5. Ini 37,5 dan seterusnya ya. Ini dibuat titik tengahnya. Kemudian jumlah kendaraannya tadi kita kembali lagi ke masuk, keluar, ini akumulasi ya. Jumlah kendaraannya 39, 51, 79 itu ya. Jumlah kendaraan. Jumlah kendaraan. Ini berarti volume ya. Jumlah kendaraan ini kita tabelnya ada di atas. Sebentar. Ini 39, ini berapa itu nih? 39 tambah 12, 51. 51 ditambah dengan 28. Sekian ya. Ini ditambah dengan ya. Jadi yang durasinya 0 sampai 15 itu ada 35. Yang durasi 15 sampai 30 itu ada 30.
ada 304. Datanya dari jadi itu menunjukkan frekuensi. Yang parkir 15 menit berapa kendaraan, yang parkir sekian menit berapa kendaraan. Itu disortir pakai Excel. Kalau dari sini datanya ini, harusnya itu dari data mentah kalau itu. Kalau dari sini kok tidak kelihatan ya, karena ini sudah diakumulasikan. Jam 13 sekian, yang keluar sekian. Kita tidak tahu. Kalau data mentah itu kan misalnya plat nomor tertentu masuknya jam sekian, nanti keluarnya jam sekian, maka berapa menit di dalam parkir itu berapa menit. Itu harusnya dari data mentah ya. Sudah, ini kita anggap sebagai data ya berarti ya. Nah ini jadi ini sebagai data. Ini yang 15 menit itu 35 kendaraan, yang 30 menit 15 sampai 30 itu sekian kendaraan, yang 30 sampai 45 sekian kendaraan, dan seterusnya ya. Ini frekuensinya, ini X-nya, ini frekuensinya. Ini frekuensinya itu dari data mentah. Maaf. Data mentah lalu dimasukkan, dikategorikan di dalam setiap durasi ini, durasi parkir. Kemudian ini di presentase, ya tentunya jumlahnya 1000 ya kan. $35 dari 1000 3,5%, 304 dari 1000 sekian persen, dan seterusnya. Kemudian kumulatifnya, persentase kumulatif. Ini 3,5, kemudian mestinya ini ditambah ini 33,5 harusnya ya. Kemudian ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini. 87 ditambah dengan 1,5 maka 88,9. Jadi ditambah begini. Persentase ditambah sebelumnya ya. Jadi ini ditambah sebelumnya, ini ditambah sebelumnya, ketemu hasilnya. Ini tambah sebelumnya, ini tambah sebelumnya ya. Kemudian frekuensi dikalikan dengan nilai tengahnya. Frekuensi dikalikan dengan nilai tengah. 3,5 kali 7,5 262. 304 kali 22, sekian 6000 sekian, dan seterusnya ya. F kali X sampai terakhir ya. Ini sampai 1000 jumlah yang parkir. Kemudian ini sampai 100%, dijumlahkan sampai 100%. Kalau kumulatifnya karena dijumlahkan sebelumnya, maka baris yang terakhir itu 100%. Kemudian yang ini F kali X ya, nilai tengah kali ini frekuensinya, dijumlahkan ketemunya 51.000 dibagi dengan X dibagi dengan 100 dibagi dengan 1000 maaf. 51.000 dibagi dengan ini frekuensinya jumlah kendaraan yang parkir ya, jadi 51. Jadi ketemunya durasi rata-rata ini, rata-rata X ini ya. Jadi durasi parkirnya, persentase kumulatifnya itu seperti ini. Kemudian ini dibagi dengan jumlah kendaraan, maka ketemunya durasi parkirnya 51 menit. Ini kalau digambarkan dalam grafik tadi titik tengahnya ya. 0,15 itu 7,5, 15,30 itu 22,5 ya.
Kemudian kita kembalikan 0,15, 15,30, 30,45 dan seterusnya. Ini nilai durasinya, waktunya. Kemudian ini adalah persentase kumulatif, berapa persennya. Oh, yang 0,15 ini sekian persen, yang ini sekian persen. Kemudian ini sekian persen. Ya. Kemudian rata-ratanya ada di mana? Rata-ratanya ada di sini. 51, berapa tadi? 51% ya. 51 menit, maaf. 51 menit itu ada di sini. Di sini. Perhitungan rata-rata durasi. Ya. Pak, mau tanya. Ya, silakan. Tadi nyari nilai tengahnya tuh gimana ya, Pak? Nilai tengahnya itu di rata-rata, Mas. 0, Oh, di rata-rata. ya, 0,15 dibagi 2. Oh, iya, Pak. Ya. Jadi persis di tengah-tengahnya ini. Nanti dipakai untuk menggambarkan ini. Menggambarkan grafik. Kalau yang 22,5 itu dapat dari mana? 22,5 nih. Iya. Ya, titik tengah antara 15 sampai 30 itu kan 15 tambah 7,5 ini berarti kan 22,5 toh. Oh, ditambah dari yang sebelumnya, Pak. Atau kan ini ini di rata-rata kan 22,5 juga ya. 45. Ini 45 toh, ditambahkan. Oh iya. Dibagi 2. Ya. Oh iya. Ini juga begitu. 74 berapa ya? 75 ya toh? 75 dibagi 2. Ya, 75 dibagi 2. Ya, 37. Di rata-rata. Ya. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Sudah ya. Terus kemudian digambarkan seperti ini. Lalu ini 7,5 itu yang pertama tadi. Jadi rata-rata durasi parkir itu ini ditambah 7,5 itu karena yang pertama ini ditambah ini. Jadi 51.000 itu kan untuk total 1.000 kendaraan. Dibagi 1.000 kendaraan kan rata-rata 51 menit ya, 51 menit. Ditambah 7,5 ini apa? Lama pertama, lama parkir yang pertama. Ya 58 menit. Sebetulnya ini enggak usah pakai ini, enggak apa-apa, tapi ya sudah kita tambahkan lama parkir yang pertama. 58,86 menit, kita bulatkan saja 60. Jadi rata-rata parkir itu 60 menit atau 1 jam. Ya. Kemudian batas waktu tarifnya 1 jam. Maka pendapatan parkir kombinasi parkir tetap dan progresif. Yang kurang dari 1 jam. Nah, sekali lagi melihat yang tadi, yang kurang dari 1 jam itu di sini nih, ya. Sini nih ya. Berapa ini? 90, 110, 100. Oh, 800-an. Oh, maksudnya ini loh. Yang kurang dari 1 jam harusnya ini ya. Sebentar. Oh, ini nih nilai tengahnya, maaf. Ini nilai tengahnya. Yang kurang dari 1 jam itu kan ini 35, 304, 375, 125. Sehingga ini berapa? 679, 700, 800. Ya 800 berapa itu? 830-an sekian. Nah, ini 839. Jadi yang kurang dari 1 jam, nanti dilihat dari sini nih. Yang kurang dari 1 jam kan di sini. Terus kemudian 1 jam sampai berapa? Nanti dihitung dari sini nih. Ya, coba kita lihat. Yang kurang dari 1 jam 839. 1 sampai 2 jam sekian. 2 sampai 3 jam sekian. 3 sampai 4 jam sekian. 4 sampai 5 jam sekian. 5 sampai 6 jam sekian.
ya. Tarif tetap. Tarif tetapnya tadi berapa ya? 1.000 ya. 1.000 atau berapa ya? Ya, 1.000. 839 kali 1.000 sekian. Progresinya tidak ada sehingga totalnya ya sudah 839.000. 75 ini jumlah kendaraan 75 yang hampir 2 jam. Kali 1.000 75.000. Kemudian ini kali 500 ya. Mungkin progresinya disampaikan 500 enggak ya? Jam berikutnya itu 500 kalau menurut hitungan itu. Enggak disampaikan ya di soal. Oh ini nih 500. Ya betul ya. Jadi 1.000 yang pertama itu satu jam pertama 1.000, 1 jam berikutnya 500. Nah ini 1 jam pertama 1.000, 75.000. 1 jam berikutnya ini karena 2 jam maka 500 kali berapa? 75, 37.500 ya toh? Dijumlahkan. Kemudian yang ini 1 sampai 3 jam 34 kendaraan toh 34.000. Lalu yang 2 jam itu 2 jam kali 500 kali 34 sekian. Dan seterusnya ya. Ini kali 1.000 yang pertama, kemudian 3 kali 500 kali 30 sekian. Ini yang 1 jam pertama, kemudian ditambah 4 kali 17 kali 500. Kemudian yang ini 1 jam pertama ditambah 5 kali 500 kali 5 kendaraan sekian ya. Kemudian pendapatannya sekian. Gitu ya, saya kira begitu. Persentase kumulatif durasi parkir. Ini tadi sudah ya. Gitu. Sudah tadi. Persentase. Ya. Hanya caranya saja. Yang jam berapa sampai jam berapa ini dikelompok-kelompokkan begitu. Gitu. Saya kira itu tidak terlalu sulit, hanya mencermati saja ya. Penghitungannya itu seperti apa. Ini dalam rangka untuk menghitung sampai menghitung tarif. Sebetulnya kalau skripsi yang pernah ada itu hanya sampai menghitung petanya saja, menghitung SRP-nya saja sudah baik gitu ya. Sudah mencapai target sebetulnya. Ini kita tambahkan dengan cara menghitung tarif yang flat, tarif yang progresif, itu kita berikan semua sehingga mahasiswa mendapat pengetahuan di sana. Nanti kalau di proyek studi itu sampai di sini ya, saya beberapa kali mengerjakan untuk analisis dampak lalu lintas itu parkir itu dihitung sampai di sini. Gitu ya, saya kira tidak terlalu sulit. Ya, saya kira itu saja dulu. Nanti berikutnya kita lanjutkan ke pejalan kaki, ke pengendalian parkir, pengendalian kecepatan ya, dan yang lain. Terima kasih.